Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Adorable Islam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebagai Muslim, kita harus percaya dengan adanya qada dan qadar yang merupakan rukun iman yang keenam. Secara garis besar, dua aspek tersebut merupakan takdir atau nasib yang akan dialami setiap insan selama hidup di dunia. Bukti adanya qada dan qadar terdapat dalam sejumlah dalil, salah satunya yang berasal dari hadits Nabi Muhammad. Namun, sebelum membahas lebih detail mengenai hadits tentang qada dan qadar, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu definisi dua hal tersebut. Simak sampai habis ya. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah pada aman azali terhadap makhluknya sebelum keberadaan atau kelahirannya. Dengan kata lain, qada adalah rencana Allah terhadap makhluknya. Contohnya, Allah telah menetapkan jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Sedangkan qadar adalah keputusan Allah yang terjadi pada diri seseorang berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Qadar sering disebut takdir yang dapat berubah jika seseorang berusaha dengan giat dan memohon, berdoa dengan khusyuk agar Allah mengabulkan segala usaha dan doanya. Qada dan qadar Allah bersifat gaib. Tidak ada yang dapat melihat atau mengetahui segala sesuatu yang akan menimpanya esok hari. Namun, akal manusia dapat memahami bahwa dengan belajar dan bersungguh-sungguh maka akan menyebabkan seseorang menjadi pintar, terhindar dari penyakit, terhindar dari perbuatan dosa, dan sebagainya. Terdapat dua jenis qada dan qadar, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah kepada makhluknya dan tidak akan mengalami perubahan. Misalnya kematian dan bencana alam. Takdir muallaq adalah ketentuan Allah kepada makhluknya yang masih dapat berubah. Perubahan tersebut ditentukan oleh Allah atas ikhtiar atau usaha serta doa yang dilakukan hambanya. Misalnya lulus tidaknya seseorang bergantung dia belajar dan berdoa atau tidak. Berikut hadis tentang qada dan qadar. Dalam Sahih Muslim terdapat hadits Abu Hurairah yang mengandung larangan penggunaan kata seandainya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul لو أنني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, "Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu." Tetapi katakanlah, "Qadarullah wa ma syaa fa'al." Hal ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Ulama berusaha memberikan perincian dalam pembahasan ini, yaitu dengan mengompromikan dalil-dalil yang melarang dan membolehkan. Kesimpulan mereka adalah semua bergantung pada motif yang mendasari penggunaan kata seandainya. Sehingga, jika motif ucapan adalah keluhan, ungkapan kesedihan, mempermasalahkan takdir dan syariat yang ditetapkan Allah atau angan-angan untuk melakukan keburukan, maka hal ini tercela dan terlarang. Larangan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah di atas berlaku pada kondisi ini. Jika motif ucapan adalah ungkapan untuk melakukan suatu kebaikan, membimbing dan mengarahkan atau menyarankan dan menjelaskan apa yang semestinya dilakukan, maka penggunaan kata seandainya diperbolehkan dan bisa menjadi sesuatu yang terpuji. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun,
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Dan ketahuilah jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Semua yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah, seperti adanya pergantian siang dan malam, adanya alam yang indah, sebaliknya adanya hal-hal yang ditetapkan seperti bencana alam, musibah, dan lain sebagainya. Begitu pula adanya perbedaan keadaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan bermacam ragam, ada wujud yang sempurna atau kurang sempurna. Adapun Allah mengatur setiap kebutuhan manusia dan menempatkan kondisi manusia dalam berbagai macam hal yang berbeda. Karena yang sedemikian itu adalah sebuah ketentuan yang sudah pasti baik adanya dan seharusnya manusia juga mampu mengimani sampai sedalam itu. An Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya
dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi, telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sebanyak apa rezeki yang akan dia dapatkan selama dia hidup, maka itu semuanya akan dia dapat selama dia hidup. Tidak akan lebih, tidak akan berkurang. Kemudian juga amalnya, apa yang akan diamalkan selama dia hidup di atas muka bumi ini, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebelum itu, sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawat wal arda bi 50,000 sanatin. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang ditulis di sini adalah takdir di awal kehidupan setiap manusia sebagai penjabaran dari apa yang telah ditulis di Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi rezekinya dituliskan, kemudian amalnya selama hidup di atas muka bumi sudah dituliskan juga, kemudian ajalnya. Kapan dia meninggal juga akan dituliskan di kejadian ini. Semuanya dituliskan oleh para malaikat ini, kemudian yang terakhir juga dituliskan baginya apakah dia akan hidup bahagia atau hidup sengsara. Inna Rabbi qala, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'a fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya Tuhanku berkata padaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah menentukan sesuatu, maka tiada seorang pun yang sanggup menolaknya. Hadis riwayat Muslim. Semua manusia pasti akan menghadapinya, baik diinginkan ataupun tidak, serta hal tersebut tidak dapat dihalang atau ditolak oleh sesuatu apapun. Contoh, perkara jenis kelamin, kelahiran, perkara kematian, dan lain-lain. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.